Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dari Prodi IAT semester 1, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tingkatan Fase dalam Ilmu Tasawuf. Bercerita tentang tingkatan fase dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf atau sufisme agama Islam dikenal dengan membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sifat, mental, dan kedisiplinan. Tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, istilah syariat dan mengenal pengertian dan fase dan tingkatan dalam hal takhalli dengan upaya membersihkan diri, tahalli dengan upaya menghiasi diri, dan tajalli dengan upaya meneladani nama-nama Allah. Dan sehingga aspek yang paling penting dalam setiap amal, inti dari pengambilan pendapat yang mudah pada amal ibadah yang tidak sebaiknya dipermudah, menjauhkan diri dari semua larangan syariat, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh serta memperbanyak ibadah sunnahnya. Dan apa yang dimaksud dengan takhalli? Takhalli adalah upaya membersihkan hati dari segala noda, dosa, dan maksiat dengan melakukan taubat nasuha, juga upaya membersihkan hati dari segala penyakit hati seperti hasud, ria, ujub, dan sombong dengan cara menjauhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, bahagialah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Tahalli adalah upaya menghiasi hati yang telah bersih itu dengan sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah. Dan salah satu sifat terpuji dalam Islam adalah syukur. Kemudian setelah melalui tahap tahalli, maka selanjutnya tahap adalah tahap tajalli. Tajalli adalah upaya meneladani nama-nama dan sifat yang terrangkai dalam Asmaul Husna menjadi bagian dan karakter diri kita. Misalnya Allah itu Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf. Maka seseorang muslim yang meneladani nama sifat Allah itu seperti Al-Afu harus menjadi orang yang pemaaf. Syariat adalah wujud ketaatan kepada agama Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Syariat adalah sisi praktis dari ibadah dan muamalah dan perkara-perkara ubudiyah. Tempatnya adalah anggota luar dari tubuh. Dan tarekat adalah kesungguhan hati mujahadah an-nafs dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan dan naik dalam posisi kesempurnaan dengan sebab ditemani oleh para mursyid. Tarekat adalah jembatan yang menjadi perantara dari syariat menuju hakikat, sedangkan hakikat adalah inti dan makna dari perkara tertentu. Syariat berbasis fikih, sementara hakikat berbasis iman, dan begitu juga dengan ma'rifat. Ma'rifat adalah anugerah Allah pada kalangan arif, orang-orang yang mencapai ma'rifat berupa ilmu rahasia asar dan latif atau kelembutan. Dan bercerita tentang takhalli, bagaimana cara untuk membersihkan diri kita, juga upaya dari segala penyakit hati seperti hasud, ria, dan sebagainya, dengan melakukan taubat nasuha. Ketika kita mendengar kata-kata taubat nasuha, yang terpikir oleh kita adalah taubat sebenar-benarnya taubat. Bagaimana sih sebenarnya taubat itu? Taubat itu adalah bertaubat dari dosa-dosa yang telah diperbuat dan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu dan tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dan bercerita tentang tahalli, upaya menghiasi diri dengan sifat terpuji. Apa saja yang bisa kita lakukan seperti rasa bersyukur kepada Allah, dan begitu juga dengan tajalli, upaya meneladani nama-nama dan sifat Allah seperti As-Sabur, yang Maha Penyabar. Semoga dengan kita meneladani sifat beliau dan Allah jadikan juga kita menjadi orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, jika musibah menimpa pada seseorang hamba di badannya atau anaknya, lalu ia menghadapinya dengan kesabaran, maka ketika di hari kiamat Allah malu menaikkan timbangan untuknya atau memberikan padanya buku catatannya, dan tidak kalah supernya dari hadiah yang pertama
bagi mereka yang mampu bersabar di setiap kondisi dan keadaan yang terjadi, yaitu mendapat kesempurnaan pahala tanpa batas. Allah katakan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan dengan menjalankan syariat di dalam kehidupan sehari-hari dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, contohnya seperti berakhlak mulia dan saling menghormati sesama manusia dan membagi warisan sesuai dengan ketentuan agama sebagai ajaran yang memiliki landasan dan dasar yang tertentu. Dan begitu juga dengan kita mempelajari tarekat, yaitu jalan yang dapat kita tempuh berdasarkan syariat oleh seseorang untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertujuan sehingga tidak ada rasa yang paling indah dan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan tersebut dapat melupakan dirinya sendiri dan di dunia ini serta seisinya. Dan hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, dan hakikat yang disebut sebagai kebenaran Allah. Kebenaran adalah makna terdalam dari praktek dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat, dengan tujuan yang akan dicapai oleh manusia tertentu saja, karena sebuah aktivitas yang tidak memiliki tujuan akan berakhir sia-sia. Dan sebagaimana kita ketahui, ma'rifat adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi juga ketaatan kita kepada Allah. Mengenal Allah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati, dengan berwujud penghayatan dan pengalaman jiwa. Kira-kira bagaimanakah kita mengetahui ada ma'rifat di dalam dirinya? Ataupun ketika seorang hamba meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud esa, zat yang maha agung, meyakini bahwa Allah itu hidup, maha mengetahui dan maha melihat dengan segala sifatnya. Adapun kesimpulan dari tingkatan fase dalam ilmu tasawuf dalam makalah kami ini, bahwa Islam yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah syariat, iman adalah hakikat, dan ihsan itu serupa ma'rifat. Ketiga jenjang ini pada dasarnya adalah penghayatan dan makna takwa. Maka untuk mengamalkannya butuh tarikat dari seseorang pembimbing. Agar tidak terjadi penyimpangan, maka ketiganya harus diterapkan secara keseluruhan, yakni syariat, tarekat dan hakikat. Untuk mencapai puncak ma'rifat pengetahuan, syariat tanpa hakikat adalah kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Jika dianalogikan, maka syariat itu ibarat perahu, tarekat adalah nahkodanya, hakikat adalah pulau yang hendak dituju dari perjalanan itu. Sementara ma'rifat adalah tujuan akhir, yaitu bertemu dengan sang pemilik pulau. Dengan demikian, hakikat dan ma'rifat tak akan mampu dituju oleh ahli ibadah tanpa menggunakan perahu dan melalui nahkoda. Karena itu, menurut Sayyid Bukhari, sebagai umat Islam kita tidak boleh berkecoh atau terkecoh untuk mudah meninggalkan syariat atas nama hakikat ataupun ma'rifat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dengan judul tingkatan fase dalam ilmu tasawuf. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.